Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسمعوا إلى قوله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, membayarkan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang termasuk mendapat petunjuk. Firman Allah surat At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan bahwa surga Dia sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan hanya untuk orang-orang bertakwa. Marilah kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa amalan yang diterima oleh Allah hanyalah amalan-amalan dari orang-orang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan
dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian marilah kita berselawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menghidupkan, mencintai sunnah-sunnah beliau, mengikuti jejak langkah perjuangan beliau, dan ikut serta berperan dalam meninggikan dakwah dan risalahnya. Kaum muslimin hamba Allah, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Khutbah Jumat yang pendek ini kita beri judul menguatkan hubungan dengan Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa banyak dan seringnya kita berusaha untuk menjalin hubungan, relasi, kedekatan dengan banyak orang. Apalagi kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki jabatan, memiliki pangkat, dengan harapan suatu hari kita bisa berlindung ke dia, dengan harapan suatu hari kita bisa minta tolong, dengan harapan suatu hari dia bisa menjadi backingan dan pembela kita. Sehingga seringkali ada orang berpikir yang dekat dengan orang kuat akan mendapatkan posisi dan akan mendapatkan jalan selamat. Suatu hari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi SAW yang mulia, dari pusat kekhilafahannya di Damaskus, berkirim surat kepada ibunda Aisyah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha wa ardhaha. Dia berkirim surat kepada Aisyah untuk minta diberi wasiat, diberi nasihat, diberi tausiah. Maka dengan singkat ibunda Aisyah hanya mengirimkan satu hadis yang sahih saja kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis Nabi SAW yang mengatakan, man iltamasa ridallaha bisakhatin nas kafallahu ma'unatan nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah, walaupun konsekuensinya manusia marah, maka Allah cukupkan dia dari beban-beban manusia. Wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah wakkalahu Allahu ilan nas. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan konsekuensi marahnya Allah, maka Allah serahkan dia kepada manusia. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang mulia, bila kita begitu peduli, bila kita perlu perhatikan, bahkan sebagian orang mengikuti berbagai training pelatihan bagaimana menjalin relasi hubungan yang kuat dengan berbagai pihak, manusia, orang per orang ataupun lembaga. Sesungguhnya kita berkewajiban memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Kuat. Di tangannya lah segala kebaikan. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Kepadanya lah dia paling layak kita untuk mengambil muka, untuk menjalin hubungan, relasi, silah billah, hablum minallah, hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Indikator paling sederhana yang menunjukkan bahawa kuat atau lemahnya hubungan seorang hamba dengan Allah adalah salat. Salatlah indikasi paling mudah untuk menilai diri kita, apakah hubungan kita dengan Allah baik atau tidak. Apakah hubungan kita dengan Allah bagus, kuat atau tidak. Kita silakan periksa kualitas salat kita. Terutama adalah salat berjamaah ke masjid. Kalau ada orang mengaku mencintai Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan kita selalu mengucapkan pagi dan petang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sering mengulang-ulang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka pembuktiannya paling sederhana adalah salat berjamaah ke masjid.
Surah At-Taubah ayat 18 yang kita baca di depan khutbah tadi, Allah tegas-tegas menyatakan siapa sebenarnya ahlul masjid. Siapa sebenarnya orang-orang yang dianggap pemakmur masjid. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya yang memakmurkan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salah wa ataz zakah, selalu menegakkan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Bila seorang hamba Allah merasa nyaman, merasa betah di masjid dan di rumah Allah, bila datang waktu solat lebih awal datang, bila selesai solat duduk dulu, seolah-olah dia merasa tenang, merasa nyaman, merasa betah. Nantilah berangkat ke tempat lain. Tanda-tanda seseorang nyaman di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara indikator sederhana seseorang punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila sebaliknya, sering datang terlambat, sering kali masbuk dalam solat-solat berjamaah, atau mohon maaf kaum muslimin, ke masjid hanya hari Jumat, atau selesai solat baru salam kiri dan kanan, langsung HP disambar, kembali sibuk mengurus dunia dan hubungannya dengan manusia. Kalau begini tentu perlu bertanya, betulkah hubungan kita dengan Allah kuat? Betulkah hubungan kita dengan Allah bagus? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatul rajuli fi jama'atin wa salatuhu fi baitihi wa salatu fi suqihi afdal min salatihi fi suqihi wa baitihi khamsan wa ishrina darajatan. Salat seseorang dalam berjamaah, maksudnya di masjid, lebih baik daripada salatnya di rumahnya atau salatnya di pasarnya sendirian, ataupun mungkin berjamaah di rumah atau di pasar. Lebih baik salat berjamaah di masjid 25 derajat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Karena demikian ketika dia berwudu di rumahnya, lalu membaguskan wudunya, summa kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa shalah, lalu dia pergi keluar meninggalkan kedainya, meninggalkan tokonya, meninggalkan kantornya, meninggalkan rumahnya, tidak keluar ke masjid kecuali untuk salat. La yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Setiap dia melangkahkan satu langkah, maka diangkatlah derajatnya satu derajat, dan dihapuskan satu dosa. Kita hitunglah berapa langkah-langkah kita ke masjid setiap waktu. 5 kali sehari semalam. Wa annahu idza shalla, dan sesungguhnya dia ketika dia salat di masjid, lam tazalil malaikatu yusalli alaihi, malaikat tak henti-hentinya berselawat untuk dia. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Itu doa malaikat. Ya Allah, berselawatlah engkau untuk orang yang salat di masjid ini. Ya Allah, kasihi, sayangilah orang yang salat di masjid ini. Dan begitu seterusnya setiap waktu selama dia salat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat berjamaah di masjid ini, man ghada aw raha ila al-masjid a'adda Allahu lahu nuzulahu fil jannah kullama ghada aw raha. Siapa yang pergi ke masjid di pagi hari, tentunya untuk salat berjamaah, atau di sore hari, setiap kali dia berangkat itu Allah sediakan jamuan untuknya di surga. Setiap pergi dan setiap pulang, pagi ataupun sore. Kalau seseorang kaum muslimin dibuatkan oleh Allah jamuan untuk dirinya di surga, ya pasti masuk surga. Mustahil orang punya jamuan di surga dia enggak masuk surga. Maka hadis ini juga memberikan jaminan bagi orang-orang yang datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah,
janji pahala yang begitu tinggi dan mulia, dan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan bahawa solat berjamaah ini innahu lamin sunanil huda. Solat berjamaah ke masjid adalah bagian dari sunnah-sunnah yang penuh petunjuk dan hidayah. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meninggalkan sunanil huda, sunnah-sunnah yang penuh hidayah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, banyak janji-janji yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan salat berjamaah ke masjid. Maka seruan apa lagi yang kita tunggu untuk tidak kuat, untuk tidak bersegera, untuk tidak antusias, untuk tidak rajin dan bersungguh-sungguh menyambut panggilan Allah, salat berjamaah ke masjid 5 waktu sehari semalam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan sunannya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla 40 yawman jama'atan yudriku fihi at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang mampu salat 40 hari berjamaah, selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka dituliskan 2 kebebasan baginya. Yang pertama, bebas dari siksa neraka. Yang kedua, terbebas dari kemunafikan. Luar biasa, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia. Tak ada alasan untuk kita bermalas-malasan untuk hadir ke rumah Allah. Salat berjamaah 5 waktu setiap hari, mirip-mirip salat Jumat. Kita tinggalkan dunia kita sejenak. Kita perkuat relasi hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuat. Kapan-kapan kita butuh bantuan, Dialah yang sebenarnya akan membantu dan meringankan kita. Kadang banyak tempat masjid dibangun megah-megah dengan biaya yang mahal-mahal, lalu kemudian yang solat hanya setengah saf, yang solat hanya 1 saf. Kemana mereka? Kemana kaum muslimin? Tidak memakmurkan rumah Allah? Apakah memang sudah berkurang keimanannya kepada Allah dan hari akhir? Apakah memang sudah tak masuk lagi dalam kategori menegakkan salat, menunaikan zakat? Ataukah memang sudah hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ujung-ujungnya nanti orang-orang yang menjauhkan diri dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala jauh juga dari hidayah dan petunjuk. Sebagaimana ujung surat At-Taubah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang beriman kepada hari akhir, orang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunaikan salat, membayarkan zakat, tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka-mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah, merekalah yang diharapkan akan mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri khatib sendiri dan kita semuanya
Mari kita kondisikan anak-anak kita, keluarga kita, lingkar-lingkar 1-2 keluarga kita. Mari selalu ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kampung kita, dimanapun kita berada. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. Allah